Bergomi, meski menang, Inter Milan sulit kuasai pertandingan. Legenda Nerazzurri, BP Bergomi merasa bahwa Inter Milan kurang memegang kendali permainan, bahkan saat mereka meraih kemenangan. Hal ini diungkapkannya saat menjadi pundit di stasiun televisi Italia, Sky Sport, seperti dilansir FC Internews. Inter telah memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka di Serie A, yakni mengalahkan Udinese dan Torino. Kemenangan ini sangat penting untuk bangkit dari kekalahan menyakitkan dari AC Milan dalam derby bulan lalu. Sementara itu, Inter juga mengalahkan Red Star Belgrade di matchday 2 Liga Champions, menang dengan skor telak 4-0. Namun di luar hasil tersebut, penampilan Nerazzurri belum sepenuhnya meyakinkan. Melawan Udinese dan Torino, Inter perlu mencetak 3 gol untuk memastikan kemenangan. Baik Friulani maupun Granata berhasil membobol gawang Inter hingga 2 kali. Torino bahkan mampu mencetak gol di saat mereka kalah jumlah pemain, lantaran bek mereka mendapat kartu merah. Musim lalu, Inter sangat dominan, menyelesaikan pertandingan dengan lebih mudah. Bek Inter, Pavard tak dipanggil timnas Prancis, meski Dayot Upamecano cedera. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard tetap tak mendapat panggilan tim nasional Prancis untuk jeda internasional Oktober ini meski bek inti mereka, Dayot Upamecano dari Bayern Munchen mengalami cedera. Hal ini menurut media Prancis, Le Figaro via FC Internews, bahwa pelatih Les Bleus, Didier Deschamps lebih memilih untuk beralih ke Loic Bade dari Sevilla, ketimbang Pavard sebagai pengganti Upamecano. Pavard telah tersingkir di skuad Prancis dalam 12 bulan terakhir. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi bagian dari skuad Prancis untuk Euro 2024. Namun, ia tidak bermain semenit pun di turnamen tersebut. Pelatih Prancis, Deschamps lebih memilih bek Barcelona, Jules Koundé di pos bek kanan, posisi yang pernah dimainkan Pavard saat Prancis memenangkan Piala Dunia 2018. Kemudian, dengan absennya Dayot Upamecano di jeda kali ini tidak membuat pusing Deschamps. Dia tidak kekurangan pilihan di bek tengah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pavard kehilangan tempatnya di timnas. Pada jeda internasional sebelumnya, Pavard tidak masuk dalam skuad Prancis. Bek Inter itu sekali lagi tidak mendapat panggilan di bulan Oktober ini meski salah satu bek utama di timnas, Dayot Upamecano telah menarik diri dari skuad karena cedera yang dialaminya. Inter Milan terus pantau situasi kontrak Jonathan Tah. Inter Milan dikabarkan terus memantau situasi kontrak Jonathan Tah di Bayer Leverkusen. Masa depan Jonathan Tah saat ini banyak menjadi spekulasi, mengingat kontraknya di Leverkusen akan habis pada Juni tahun depan. Berdasarkan pencermatan dari media Italia, FC Internews, bahwa Inter sangat tertarik untuk memboyong bek asal Jerman berusia 28 tahun tersebut, guna memperkuat lini pertahanan mereka. Jonathan Tah baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperbarui kontraknya dengan klubnya sekarang. Agennya yang juga mewakili Benjamin Pavard memiliki hubungan yang baik dengan Nerazzurri. Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi sang juara Italia itu. Namun, kendala utama Inter untuk mengamankan tanda tangannya adalah persaingan yang berat dari raksasa Eropa lainnya, mulai dari Bayern Munchen hingga Barcelona, serta beberapa klub Liga Inggris. Singkatnya, ini bukan kesepakatan sederhana bagi Inter meski ia akan tersedia dengan cuma-cuma. Namun, jika tuntutan gajinya tidak naik, yakni antara 4-5 juta euro net per musim, maka manajemen Inter akan menganggapnya sebagai peluang menarik. Inter membutuhkan bek baru, mengingat kontrak 2 bek tengah mereka saat ini, yakni Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij akan habis pada musim panas mendatang. Sudah pulih, Barella kembali berlatih bersama Inter Milan. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella telah pulih dari cedera yang dialaminya, dan telah kembali berlatih untuk mencapai kebugaran penuh jelang laga melawan AS Roma, setelah jeda internasional Oktober. Hal ini menurut Corriere dello Sport via FC Internews,
bahwa pemain internasional Italia itu kembali berlatih kemarin dan bakal tersedia saat menghadapi tim asuhan Ivan Juric pada tanggal 21 Oktober mendatang. Nicolo Barella mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan Derby della Madonnina bulan September lalu melawan AC Milan. Oleh karena itu, ia absen saat timnya meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum jeda internasional bulan ini. Namun, gelandang andalan Inzaghi itu sudah pulih dan bakal fit untuk perjalanan ke Stadio Olimpico di pekan ke-8 Serie A melawan Roma. Memang benar, Barella tampaknya telah mengatasi masalah pergelangan kakinya, dan mungkin akan kembali bugar dalam waktu dekat. Cedera juga memaksa mantan bintang Cagliari itu tak masuk skuad Italia asuhan Luciano Spalletti di jeda kedua musim ini. Barella akan memanfaatkan jeda ini untuk mengembalikan kebugarannya, dan membuat dirinya tersedia untuk di skuad Nerazzurri. Barella telah berperan penting selama beberapa tahun terakhir bagi tim besutan Inzaghi. Ambisi O3, dongkrak nilai jual Inter Milan menjadi 2 miliar USD. Di bawah kepemimpinan baru, O3 Capital, Inter Milan diam-diam mengincar kejayaan di Liga Champions UEFA. Hadiah uang yang diperoleh dari kesuksesan di Liga Champions, sungguh monumental. Lihat saja kemenangan Manchester City pada tahun 2023, yang kabarnya menghasilkan lebih dari 120 juta euro dalam bentuk hadiah uang. Sementara itu, kemenangan Real Madrid pada tahun 2024 mendatangkan hadiah finansial yang serupa, di samping melonjaknya kesepakatan sponsor dan penjualan barang. Bagi Inter Milan, gelar Liga Champions dapat menyuntikkan 100 juta euro yang mencengangkan, tetapi dampak sebenarnya jauh melampaui uang tunai langsung. Selain itu, memenangkan turnamen elit Eropa itu dapat meroketkan merek global dan valuasi Inter Milan. Seperti yang dilansir Sempra Inter, para ahli memperkirakan kemenangan di Liga Champions dapat mendongkrak nilai jual Nerazzurri hingga 20-30% dalam waktu singkat, berpotensi meroketkan valuasi mereka dari 1,42 miliar dolar saat ini, menjadi 2 miliar dolar yang mencengangkan. Ini akan memposisikan Inter sebagai pusat keuangan di dunia sepak bola, yang tentunya memicu minat besar dari para investor. Terutama dari investor Arab Saudi dan UEA, yang secara agresif mengakuisisi klub-klub top Eropa sebagai bagian dari strategi investasi olahraga besar mereka.